Ya soalnya kan angkanya terus bertambah. Iya, ini dia. Cukup menarik juga kalau tadi diskusi kita kami bahas pada hari ini ya. Karena kemarin pada saat rapat dengar pendapat dengan pihak DPR mengundang juga berbagai pihak, ada Badan Perlindungan Konsumen, kemudian juga Kemenkes dan juga Badan POM membahas sebenarnya siapa yang kemudian harus bertanggung jawab. Apa akar masalah dari 178 anak yang sudah meninggal dunia begitu saja dengan diklaim gagal ginjal akut misterius ini. Betul. Nah, bersama kita pagi ini sudah ada Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang Andre. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah, Fadil dan Maria. Saya juga ingin bertabayun sebetulnya dengan Andre Rosiade karena pernyataan Andre Rosiade ini kemarin cukup mengundang perhatian publik dan media. Tapi pas saya cek ini komisinya, komisi itu dia. Nanti kita jelaskan ya. Dan juga bersama Bang Andre Rosiade juga sudah ada Dr. Muhammad Syahril, juru bicara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arif, Mbak Maria dan Bang Andre. Selamat pagi semuanya. Oke. Siap. Baik, Dokter Syahril, Bang Andre, ini mungkin kita akan lihat dulu bagaimana kemarin keseruan ramainya rapat dengar pendapat di DPR bersama dengan sejumlah pihak membahas hal ini. Silakan. Menyetop sirup ya, itu kan kasus harian maupun meninggal harian itu sangat menurun drastis. Kemudian juga bukti lain adalah fomepizol, antidotumnya. Ketika antidotum diberikan, itu respon pasien yang tadinya, saya bisa cerita ya, itu pasien Pak, balita itu masuk hanya nggak bisa kencing. Dia masih seger, masih ngomong, masih bisa ditanya, terus lama-lama koma, diintubasi, meninggal. Jadi kita tuh stres melihat kondisi seperti itu. Tapi begitu datang obat fomepizol ini, alhamdulillah ya. Mungkin Dokter Eka bisa nambahkan ya. Itu interupsi Pak Pimpinan. Iya, sedikit. Bu Irma silakan. Sorry, Pak. Sampean ini aneh ngomongnya. Tahu nggak aneh? Enggak. Sudah dibilang dari 197 itu ada 67 itu yang nggak mengandung antikol glikol. Apakah dari semua korban itu ditemukan memang mereka minum sirup yang mengandung itu? Jadi jangan sekali-sekali ngomong seolah-olah bahwa karena itu. Karena uji klinisnya belum jelas. Gitu loh. Boleh saya jawab nggak? Belum jelas. Boleh saya jawab? Ya, jadi itu harus juga menjadi dasar Anda harus mengatakan A, B, C, D, E, F, G. Makanya saya bilang tadi antara Kemenkes dan BP POM ini nggak sinkron. Kalau tadi Anda bilang, mohon maaf pimpinan sebentar. Kalau Anda bilang tadi karena semua sirup ditarik kemudian menurun, ya kan? Itu artinya memang kandungan itu yang membuat masalah ini. Kan begitu. Tapi kan tadi sampean juga bilang, ada yang minum obat itu ginjalnya kena. Tapi ada yang nggak minum pun katanya juga kena. Artinya, itu belum sahih. Gitu loh. Udah, selesai. Pak, belum. Nggak usah dijawab. Saya belum selesai. Biar aja dulu. Ya, belum selesai saya. Emang kenapa kalau saya belum selesai? Ya saya nggak ngomong. Ya udah, diam dulu. Mohon maaf, ini jangan ini bukan tempat debat kusir. Mohon diizinkan selesai dulu, nanti Bapak ada waktu menjawab. Silakan Bu Irma. Iya, jangan kamu saya lagi ngomong kamu bilang udah. Emang kamu siapa? Saya lagi ngomong malah bilang udah selesai, kurang ajar. Bu, ini waktunya juga ini mohon apa? Iya, saya tahu Mbak Pimpinan, tapi nggak boleh gitu juga kali. Nggak sopan. Masuk itu. Yang kasusnya daerah saya bilang, Pak ini mulai tidak wajar. Biasanya normalnya sebulan 1 atau sebulan 2 bisa dengan segala macam penyebab tadi ya. Tapi ini kok tidak wajar ada kenaikan yang tinggi. Nah memang sehingga pada bulan September itu kita lakukan analisa laboratorium patologi dan seperti yang tadi saya sampaikan. Kecil sekali korelasi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Jadi ada yang bilang leptospirosis, ada yang bilang virus ini, virus itu, tapi semuanya ya di bawah 7%. Ada yang 0%.
kita baru mendapatkan trigger begitu kejadian di Gambia 5 Oktober dan itu penyebabnya adalah penyebab kelima dari yang tadi saya sampaikan ya. Apakah ini infeksi, kelainan kongenital, diabetes berat atau kelainan darah, ini karena toksik. Ya. Kemudian kita cek di seluruh anak-anak, waktu itu kita cek pertama 34, ya 74% lebih itu toksik. Ada, terbukti darahnya ada, EG dan EG. Kita cek obat-obatannya ada di rumah, ya lebih dari 50% anak-anak yang kena itu ada di cairan obat-obatnya. Kita cek biopsi meninggalnya karena EG dan EG confirm. Dan yang terakhir sesudah kita kasih obat yang khusus untuk menawarkan antidot EG DEG confirm. Jadi kalau ditanya penyebab, ya, ini yang ramai kemarin. Kita juga sebenarnya ingin tahu apa viral hasil dan ya. ramai. Betul. Ya kan? Cukup menarik. Apa hasil dari rapat kemarin? Karena kalau kita lihat Bang Andre Rosiade di samping saya ini kemarin juga Komisi 6 sempat menggelar RDP juga ya Bang ya, bersama dengan Badan Perlindungan Konsumen. Komisi 6 ini kan membawahi industri dan juga perusahaan usaha. Tapi kenapa kemudian akan memanggil juga Kemenkes dan juga BPOM? Jadi begini. Kenapa juga sampai geprak meja? Iya, jadi begini. Pertama tentu sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, kami menyampaikan duka yang mendalam ya, kepada anak-anak yang menjadi korban. Terus bertambah loh Bang? Iya, terus bertambah dari akibat gagal ginjal akut ini. Bayangkan ada per data 1 November itu ada 325 anak. Lalu yang meninggal itu 178 orang. Ini kan harapan bangsa yang meninggal karena tanda kutip ya kegagalan pemerintah mengantisipasi hal ini. Nah, dengan segala macam yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kita tidak bisa mengatakan kegagalan dong Bang. Ya, dengan segala macam. Nah, lalu kami di Komisi 6 tidak membidangi kesehatan. Kemarin kami rapat dengan Badan Perlindungan Konsumen. Membahas apa yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen mengantisipasi hal ini. Karena sekali lagi ya, perlindungan kesehatan ini ya, merupakan diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 soal perlindungan konsumen. Tapi kayaknya juga belum sahih juga Bang. Apakah kemudian penyebabnya adalah obat dari sejumlah industri itu? Dalam undang-undang itu apa? Pasal 34 itu bahwa seluruh institusi negara harus memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai pemerintah dianggap lalai dan melanggar HAM. Ini intinya. Dan itulah kolerasi di Komisi 6. Nah, dalam rapat dengan Badan Perlindungan Konsumen, kami mendapatkan keterangan dari BPKN bahwa satu, mereka kesulitan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, lalu dengan BPOM, bahkan untuk mencari data korban pasien yang meninggal di RSCM saja mereka kesulitan. Nah, untuk itu ditambah lagi kita mendengarkan hasil pernyataan Kepala BPOM dalam rapat sehari sebelumnya, ya 2 hari yang lalu, itu di Komisi 9 di rapat yang sama itu yang kita tonton itu, bahwa kesalahan itu ada di Kementerian Perdagangan. Yang kebetulan Kementerian Perdagangan itu adalah mitra dari Komisi 6. Yang Anda lihat? Ya, yang menyebutkan bahwa ini tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Ya, karena membiarkan impor dari propilen glikol itu maupun polietilen glikol itu. Nah, padahal ini kan kimia umum. Kementerian Perdagangan tidak pernah mengeluarkan persetujuan impor. Jadi importer itu cukup membawa API saja dan APU atau APP untuk mengimpor hal ini. Karena PG dan PEG ini kan juga dipergunakan untuk industri cat dan tekstil dan bukan industri farmasi. Nah, sebenarnya kan kalau kita jujur ada bolongnya hukum di BPOM, dasar hukum. Kalau tidak salah nanti Pak Sahril bisa jelaskan, ada peraturan BPOM nomor BPOM, Bang. Ya, BPOM. Ya, kan nggak mitra kita, jadi nggak hafal itu. Ya, BPOM itu peraturan nomor 24 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa tidak ada uji kualitas bahan baku ya bahan penolong itu, yaitu dan juga tidak ada uji cemar dari obat atau produk jadi yang sudah dihasilkan. Itu ada lubangnya. Itu bolongnya. Nah, 2 bolong ini seharusnya jadi evaluasi oleh Kemenkes maupun BPOM ya. Bukan langsung lempar badan.
lempar bola, buang badan, yang menimbulkan menurut saya kegaduhan di antar institusi negara. Nah, ini yang menyebabkan kami di Komisi 6 akan sudah menjadi catatan rapat kesimpulan untuk mengusulkan kepada pimpinan DPR, minta izin kepada pimpinan DPR agar diizinkan rapat gabungan Komisi 6 dengan Komisi 9 agar kita bisa mengundang Menteri Perdagangan, BPOM, lalu Kementerian Kesehatan, bahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk rapat bersama, untuk mengurai masalah, mencari solusi yang terbaik sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Tidak saling tuding. Tidak saling tuding. Ya, kita ingin ini 178 orang dan kemungkinan bertambah luar biasa. Nah, pemerintah begitu cepat menghadapi kejadian tragedi Kanjuruhan. Ya, ini jumlahnya lebih besar. Ya, dan penyebabnya juga menjadi pertanyaan lebih besar. Bang. Dan berujung Kongres luar biasa PSSI. Nah, bagaimana ini tidak ada tanggung jawab dari pejabat pemerintah? 178 ini tragedi. Ya. Oke. Baik, Dr. Syahril bisa menjawab hal tersebut, Dr. Syahril. Silakan, Dok. Ya, terima kasih, Bang Andre. Saya kira kami juga bangga karena para DPR memberikan peran dan fungsinya untuk memberikan suatu mengisi celah-celah agar kesempurnaan di masa mendatang di dalam bidang kesehatan maupun BPOM ini. Ingin kami menjelaskan kepada teman-teman semuanya, terutama Bang Andre dan masyarakat. Jadi ini kan namanya kan gangguan ginjal akut progresif atipikal, Pak ya. Progresif itu artinya cepat sekali, yang kedua atipikal. Atipikal itu kalau kasarannya kita mengatakan misterius, yang belum diketahui sebabnya. Artinya kasus ini belum pernah ada di Indonesia sebelumnya, dan di dunia pun masih sangat jarang. Seperti halnya dulu COVID kan belum pernah ada, dan kita semua belajar dan akhirnya menyebar menjadi suatu pandemi. Jadi kalau gagal ginjal akut itu selama ini sudah ada, cuman penyebabnya jelas, ya, ada infeksi, ada dehidrasi dan seterusnya. Nah, kasus ini mulai meningkatkan di akhir Agustus ya. Itu ada 37 kasus dan kita langsung melakukan respon cepat dan diikuti September, Oktober juga naik ya Bang Andre ya, termasuk kematian. Nah, Kementerian Kesehatan melakukan respon cepat dengan melakukan survei epidemiologi namanya, surveillance ya. Ini kenapa sih, apa sebabnya? Bersama-sama dengan yang lain, IDAI, kemudian Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, karena ini memang aneh ya, progresif lah istilahnya ya. Dan akhirnya untuk itu kita harus melakukan seleksi atau melakukan investigasi kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab. Jadi kan ada 5 atau 6 ya penyebab gagal ginjal akut ini. Bisa karena infeksi, dehidrasi, perdarahan, penyakit lain. Nah yang terakhir adalah keracunan atau intoksikasi ya. Bisa karena makanan, minuman, atau obat-obatan. Nah itu kita teliti semua, disingkirkan semua, termasuk ada anggapan infeksi COVID dulu gitu ya, kita singkirkan semua. Dan akhirnya kita mengerucut adanya keracunan atau intoksikasi campuran di dalam obat sirup anak. Nah untuk itu dengan cepat kita melakukan pelarangan. Karena apa? Dengan dugaan faktor risiko terbesar yang sudah kita teliti adalah karena campuran di dalam obat, maka kita melakukan, Bang Andrea, pelarangan untuk menggunakan agar tidak bertambah kasus. Ya, baik itu di rumah sakit, dokter-dokter termasuk apotek. Kemudian tanggal 25, BPOM dengan cepat juga itu melakukan rilis obat-obat yang katakanlah memang menyebabkan itu. Ya, jadi tadi 18 kita melarang. Nah, sejak dilarang itu, alhamdulillah, seperti halnya pernyataan dari Ketua IDAI tadi di DPR, itu terjadi penurunan yang langsung drastis. Ya, kalau yang lalu naiknya kan 75, 100 pasien ya, ini turun drastis ya. Nah, kemudian kita juga langsung mendatangkan obat yang disebut dengan antidotum atau penawar ya Bang Andrea. Jadi ini kan keracunan nih. Kalau keracunan maka obatnya adalah diberikan suatu penawar. Nah, alhamdulillah dengan pelarangan obat, ya pemakaian obat yang diduga tadi, kemudian dengan antidotum, maka alhamdulillah Bang Arif ya, Mbak Maria, kasus ini bertambahnya tidak besar, hanya 1-2 saat ini setelah tanggal 28 itu. Jadi alhamdulillah, dan kami ingin meyakinkan
bahwasanya faktor resiko penyebab gagal ginjal pada akhirnya ini sudah ketemu, yaitu adanya intoksikasi ya, keracunan, ramuan atau campuran dalam obat pelarut itu. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan, menutup kemungkinan penyebab yang lain yang memang bisa menyebabkan, itu kan dalam penelitian biasa. Ya, gitu Mbak Maria. Oke, Dr. Sari, kalau kemudian kesimpulan dari Kemenkes adalah ini merupakan keracunan dari obat campuran obat sirup, begitu menyambung juga Bang pertanyaan banyak pihak. Jadi bagaimana, apa yang terjadi juga dengan mereka yang kemudian meninggal dunia tanpa itu tadi tidak mengkonsumsi juga dengan obat sirup yang dimaksud begitu, Dr. Syahril? Kita akan coba lanjutkan, minta jawabannya usai jeda, nggak apa-apa ya Dok ya, sesaat lagi untuk Anda.